Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak seperti kita bisa berbuat apa-apa tentang itu sekarang. Kata yang kedua, saya tidak tahu apa yang terjadi, mimpi dan ini. Kata yang pertama, tidak ada bedanya, keduanya berasal dari tubuh. Kata yang kedua, benar. Yang pertama mengangguk sebelum merenungkan, haruskah kita membakarnya? Haruskah kita? Yang kedua bertanya-tanya, haruskah kita membakarnya? Keduanya menatap Li Qiye. Hantu takut api, tentu. Kata Li Qiye, kalau begitu mari kita bakar bosnya. Yang kedua menemukan ini logis. Baiklah, kita tidak akan sial lagi. Yang pertama mengangguk. Tunggu. Jika kita membakar bos, dengan siapa kita akan tinggal mulai sekarang? Kata yang kedua, pulanglah, tidak tinggal di sini lagi. Kata yang pertama, tidak ada seorang pun di rumah juga. Yang kedua menggelengkan kepalanya, bos punya seorang putra, mungkin kita bisa tinggal bersamanya. Saya belum pernah bertemu dengannya. Kata yang pertama, benar, aku juga. Kata yang kedua, pasti nanti, setelah bos meninggalkan rumah. Yang pertama membelai dagunya, itu rumah kami, bukan rumah bos. Kata yang kedua, bukankah kita memiliki rumah yang sama? Yang pertama bertanya, lalu apakah rumah kita adalah rumah putranya? Yang kedua bertanya, tidak mungkin, ini rumah kami, bukan rumahnya. Yang pertama melompat dan berkata, haruskah kita memberitahunya tentang hal-hal baik yang kita tinggalkan di sana? Mengapa kita harus memberitahunya? Itu milik kita. Kata yang kedua, saya pikir itu milik bos. Kata yang pertama, tapi bosnya sudah mati. Kata yang kedua, mengapa kita bahkan di sini? Bepergian sejauh ini untuk sampai ke tempat yang ditinggalkan ini dan terluka. Juga, yang pertama meratap, kita harus memberitahu bos atau putranya tentang hal itu. Kata yang kedua, ya, katakan pada mayatnya. Yang pertama menggelengkan kepalanya, bukankah itu hidup lagi? Kata yang kedua, hanya hantu sial, jadi tidak ada gunanya memberitahunya. Kata yang pertama, benar, bukan lagi bos. Yang kedua setuju, yah. Dia tidak pernah menggunakannya dan itu tidak seperti dia akan kembali. Yang pertama merenung, benar. Yang kedua setuju, jadi apakah kita akan kembali? Yang pertama bertanya, tidak, bos tidak akan kembali bersama kami, tidak ada gunanya. Tapi kita harus menjaga rumah kita, seseorang mungkin mencuri barang-barang bagus. Kata yang kedua, tidak ada yang mau, kami menyembunyikannya dengan sangat baik. Kata yang pertama, siapa tahu, anjing-anjing itu memiliki hidung yang bagus. Kata yang kedua, kamu benar, kami hampir mati karenanya, kami tidak bisa membiarkan anjing-anjing itu mencurinya. Kata yang pertama, kami mengambilnya kembali, kami luar biasa. Kata yang kedua, tidak, itu tersapu dan kami menemukannya secara kebetulan. Kata yang pertama, benar, sudah lama. Yang kedua berkata, kita harus mengawasinya. Apakah itu berguna? Yang pertama bertanya, berguna. Yang kedua tidak memiliki tanggapan. Tidak ada gunanya, mengapa kita membutuhkannya jika kita tidak melangkah lebih tinggi? Kata yang pertama, tapi itu bagus. Kata yang kedua, bos mengatakan itu hal yang bagus, bukan kami. Kata yang pertama, ya, kita tidak bisa memakannya, mungkin tidak enak. Yang kedua berkata, tunggu, sudah 80 juta tahun, jadi begitulah nilainya. Benar, itu bisa diperdagangkan dengan banyak uang. Kata yang pertama, jadi kita tidak menyerahkannya kepada bos. Kata yang kedua, tidak ketika dia mati. Yang pertama berkata, dia hantu sekarang dan tidak peduli. Benar, dia tidak pernah berpikir untuk pulang. Kata yang kedua, itu karena itu bukan rumahnya, itu sebabnya itu tidak ingin kembali. Kata yang pertama, jangan panggil bos seperti itu,
dia mungkin tapi dia masih bosnya. Kata yang kedua, baiklah, masih bosnya, kami masih tidak bisa memberikannya. Yang pertama berkata, dan kita tidak bisa membawanya kembali, dia tidak abadi lagi. Anjing-anjing akan memakannya setelah mengetahuinya. Anjing-anjing itu akan memakan hantu. Yang kedua memutar matanya. Tentu saja, kata yang pertama, kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kata yang kedua, ayo kembali. Kata yang pertama, mengapa jika kita tidak membawa bos kembali atau memberikannya kepadanya? Kata yang kedua, masuk akal, mungkin kita harus memberikannya kepada putranya. Dia abadi, jadi cocok. Kata yang pertama, bah, aku tidak mengenalnya, mengapa aku harus memberikannya kepadanya? Yang kedua memprotes, karena dia adalah putra bos. Kata yang pertama, benar, jadi kita memberikannya kepadanya. Kata yang kedua, apa hal bagus yang terus kalian berdua bawa ini? Rusa Alk menyela, bukan urusanmu, kamu bukan putra bosnya. Keduanya berteriak padanya, apakah kamu putra bos? Yang pertama tiba-tiba bertanya pada Li Qiye. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dia bukan putra bos kita. Yang pertama menceritakan yang kedua. Jelas, Anda tidak bisa begitu saja menanyakan pertanyaan ini kepada orang-orang acak. Itu tidak sopan. Kata yang kedua, orang acak apa? Yang pertama berkata, dia terlihat seperti itu. Di mana? Jelas bukan orang baik, saya tidak melihat kemiripan apapun. Yang kedua melingkari Li Qiye dan melihat baik-baik. Pergilah. Dia adalah leluhur Desolate Frontier, bukan putra bosmu atau apapun. Rusa Alk melambai seperti dia sedang memukul lalat. Kedua orang bodoh itu mengabaikannya. Yang pertama melingkari Li Qiye dan berkata, yah, bosnya bukan orang baik, jadi putranya juga tidak akan menjadi orang baik. Benar, yang kedua ragu-ragu setelah mendengar ini. Apakah kamu orang baik? Yang kedua bertanya, tidak. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Lihat, bukankah sudah ku bilang? Dia pasti putra bos kami. Yang pertama melompat dengan penuh semangat, membuat Alkdir tidak bisa berkata-kata. Baik ayah maupun anaknya buruk, mungkin kamu benar. Yang kedua menggaruk kepalanya. Benar, putra bos kita. Yang pertama mengangguk. Hei, apakah kamu putra bos kami? Yang kedua bertanya lagi. Tidak. Li Qiye dengan sabar menjawab. Lihat, dia mengatakan tidak. Yang kedua menatap yang pertama. Yang pertama menarik lengan baju Li Qiye dan berbisik, katakan saja ya, kami punya sesuatu yang baik untukmu, itu luar biasa. Rusa Alk mendekat dan bertanya, apa itu? Bukan urusanmu. Berdiri di samping. Yang pertama memelototinya. Hei, ini bukan bagaimana kamu berperilaku terhadap orang lain. Rusa Alk kesal tetapi diabaikan. Yang lain mendekat dan berbisik, katakan saja ya dan kami akan memberikannya kepada Anda, itu adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh orang abadi. Bahkan abadi, benarkah? Alkdir menarik napas dalam-dalam. Jelas, itu menghabiskan 80 juta tahun. Kata yang pertama, itu benar, kami tidak bodoh dan tidak akan membuang banyak waktu untuk apa-apa. Yang kedua menambahkan, Rusa Alk tetap skeptis. Katakan saja, katakan kepada kami bahwa kamu adalah putra bosnya. Yang pertama memohon kepada Li Qiye. Saya tidak. Li Qiye tersenyum. Katakan ya dan kami akan membawamu untuk mendapatkan harta itu segera, itu luar biasa. Yang kedua menambahkan, apa yang bisa saya lakukan ketika itu bukan kebenaran? Li Qiye melambaikan tangannya. Bagaimana? Sekarang, yang kedua bertanya kepada yang pertama. Mungkin cari anak lain, maksudku, putra bos. Yang pertama menggaruk kepalanya. Tunggu, bos akan tahu, biarkan dia mengenali putranya sendiri. Yang kedua datang dengan ide bagus. Dia bukan bos lagi, jadi dia tidak bisa mengenali apapun bahkan jika dia mau. Yang pertama tidak setuju. Benar. Yang kedua menatap Li Qiye. Tidak masalah bahwa kamu bukan putra bos, katakan saja bahwa kamu dan kami akan memberikannya padamu, itu pasti sepadan. Katanya, tidak tertarik.
Li Qiye menatap mereka sebelum menjawab. Dia tidak tertrik, bagaimana sekarang? Yang kedua bertanya kepada yang pertama. Saya tidak tahu, saya bukan cacing di perutnya, saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Yang pertama berkata sebelum memberitahu Li Qiye, katakan, apa yang kamu minati? Kalian berdua tidak bisa memenuhi keinginanku, kata Li Qiye. Yang kedua segera memelototinya dan berkata, jangan meremehkan orang lain dengan mata anjingmu. Katakan kepada kami, apa yang tidak bisa kami lakukan. Kamu mungkin putra bos atau kamu mungkin bukan putra bos, tapi ketahuilah satu hal, kami lebih kuat dari bos. Kata yang pertama, benarkah? Yang kedua menyela, jelas, dia tidak bisa menunggu dan tidak melakukan apa-apa selama 80 juta tahun, hanya kita. Kata yang pertama, benar, dia sudah terlihat sejak lama. Yang kedua mengangguk, tentu saja, anjing-anjing itu akan memperhatikan kami. Bos menjadi tua dan meninggal, kami sudah melampauinya. Yang pertama sombong, ya, dia tidak bisa dibandingkan dengan kita bahkan jika dia masih hidup sekarang. Kata yang kedua dengan percaya diri, lihat, sekarang lanjutkan, beritahu kami. Yang pertama menarik lengan bajunya. Ya, katakan kepada kami. Yang kedua berteriak, kalian berdua bisa melakukan apa saja. Li Qiye tersenyum. Bicaralah sudah. Yang pertama menjadi tidak sabar. Bisakah kalian berdua mengambil gurita? Li Qiye bertanya, gurita, di mana? Yang pertama melihat sekeliling. Idiot, bukan gurita, gurita itu. Yang kedua mengerti. Apa yang kamu bicarakan, gurita ini itu. Kata yang pertama, yang di bawah. Kami pernah ada di sana sebelumnya. Kata yang kedua, gurita di bawah. Apa? Kami ada di sana. Kata yang pertama, ya, yang itu. Yang kedua mengangguk. Brengsek, itu bukan gurita. Yang pertama terhuyung-huyung mundur. Ya, tapi sepertinya satu. Kata yang kedua, kamu berbicara tentang gurita itu. Yang pertama bertanya pada Li Qiye, jelas takut. Itu satu-satunya yang sulit didapat. Kata Li Qiye, benar. Yang pertama merenungkan, haruskah kita mengambilnya? Yang kedua berkata dengan lembut, tidak ingin melakukannya. Dapatkan apa? Itu mencari kematian. Kata yang pertama, ya, itu mungkin memakan kita. Kata yang kedua, itu akan. Kata yang pertama, sepertinya kalian berdua tidak bisa melakukan segalanya. Kata Li Qiye, keduanya bertukar pandangan. Hujan, yang pertama tiba-tiba melihat ke langit. Tidak, rusa Alk juga mendongak. Kita harus membawa pakaian kita ke dalam. Yang kedua berteriak dan melarikan diri. Harus pergi. Yang pertama juga berlari. Tunggu, kenapa kalian berdua berlari? Kamu masih belum meminta maaf karena mendorongku ke dalam sumur. Rusa berteriak pada mereka. Namun, mereka tidak dapat ditemukan dimanapun dalam sekejap mata dan tidak mendengarnya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak mengejar. Mereka aneh. Apakah mereka berpura-pura bodoh? Alkdir bertanya. Ayo pergi. Li Qiye terkekeh dan tidak menanggapi. Rusa Alk meraung dan berubah menjadi bentuk aslinya, mengangkat Li Qiye dan memasuki laut lagi. Semakin jauh ke dalam, semakin banyak kabut di sekitar mereka. Namun demikian, Chehdir tetap sadar sampai wilayah tertentu tercapai. Pop, sebuah kekuatan berusaha menghentikannya masuk. Sebagai seorang kaisar, dia masih bisa mendorong tetapi pemandangan di depan membuatnya berhenti. Dia melihat pulau-pulau bebatuan bergerigi dan puncak tajam yang tampaknya merobek permukaan laut. Mereka membentuk busur pemisahan yang panjang. Kekuatan itu datang dari puncak, mengeluarkan udara yang tidak menyenangkan dan jahat. Ini adalah kepulauan kejahatan. Mengapa ada di sini? Dia berkomentar. Kepulauan kejahatan. Li Qiye melihat lebih dekat. Sarang penjahat yang selalu mengambang di laut ini. Saya bertanya-tanya mengapa itu muncul di sini. Kata Alk-Rusa, gemuruh. Sosok turun dan menyebabkan percikan besar. Sekelompok 100 atau lebih mengepung duo itu. Mereka mengeluarkan senjata mereka sambil mencoba mengintimidasi dengan ekspresi galak.
Mereka mengenakan pakaian acak-acakan, membuat mereka terlihat seperti bandit gunung. Namun, mereka adalah pembudidaya yang kuat dan petarung berpengalaman. Sepertinya kita punya beberapa domba gemuk. Salah satu dari mereka tersenyum. Bam! Yang lain turun dari langit, tinggi dan lebar sambil berpakaian serba hitam. Jubah itu tidak cocok untuknya dan memicu pertanyaan apakah dia telah merampok seseorang untuk mereka. Bintik-bintik pergelangan tangan dan pergelangan kaki diikat, membuatnya membengkak. Itu mengepul bahkan tanpa angin, membuatnya terlihat lebih masif. Ini jalanku, jadi jika kamu ingin melewatinya, tinggalkan tolnya. Dia berteriak. Bocah-bocah nakal, meninggalkan tol atau tinggalkan kepalamu. Bandit lain berteriak. Kami juga tidak menunjukkan belas kasihan kepada hewan. Orang lain memperingatkan. Serahkan. Pemimpin itu memelototi keduanya dan melepaskan auranya yang sunyi. Kekuatan ledakan bisa menakut-nakuti siapapun. Lagi pula, mengapa para bandit memiliki dewa yang sunyi di antara barisan mereka? Selain itu, dia menjabat sebagai pemimpin, sesuatu yang benar-benar merugikan prestise dan martabat kerajaan. Sekelompok yang sulit diatur, kamu pasti lelah hidup. Rusa Alk tertawa. Lidahmu tajam, rusa, pergi dengan kepalamu. Beberapa bandit mengayunkan pedang mereka ke kepalanya. Berebut, dia melepaskan aura kekaisarannya, tidak menunjukkan belas kasihan dan mengirim mereka terbang. Yang lebih lemah meledak menjadi kabut berdarah sementara yang lebih kuat menabrak puncak. Dia mengangkat satu kuku untuk berurusan dengan pemimpin. Bawa, pemimpin itu mengangkat gada berdurinya dari bahunya sebagai pembalasan. Sementara kuku rusa Alk memegang beban yang mirip dengan gunung, momentum gada menyebabkan permukaan laut runtuh menjadi parit dalam yang membentang bermil-mil. Bam! Dampaknya membuat pemimpin terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Oh, lumayan. Rusa Alk dengan hormat mengecewakan Li Qiye sebelum berubah menjadi manusia. Siapa kamu? Saya adalah salah satu dari 9 penjahat besar, Blackwing Monarch. Sebutkan namamu. Pemimpin memahami level lawan. Kekeke, begitu, Raja Angin Hitam yang menduduki peringkat terakhir dari 9. Rusa Alk sengaja mengulurkan kata-kata tertentu. Ekspresi Blackwing Monarch menjadi jelek. Lalu siapa kamu? Gada saya tidak membunuh orang bodoh tanpa nama. Aku tidak menyembunyikan namaku. Aku tidak lain adalah Alkdir of Desolate Frontier. Alkdir menjawab. Blackwing Monarch mundur selangkah lagi setelah mendengar ini. Takut. Rusa Alk menyeringai. Kamu hanya punya satu buah daun namun berani menggerutu di hadapan kami. Blackwing sangat marah. Ya, tapi hal yang sama berlaku untukmu, dewa yang sunyi dengan hanya satu buah suci. Saya tidak tahu bagaimana Anda menjadi bagian dari 9, sepertinya ada kekurangan bakat yang serius di sini. Kata Alk Rusa, Desolate Frontier juga tidak memiliki kultivator yang cakap jika kamu termasuk di antara kaisar mereka. Blackwing menggunakan argumen yang sama. Begitukah? Saya yakin beberapa rekan-rekan Anda melarikan diri dari kami, oleh karena itu terpaksa bersembunyi di sini. Tentu saja, kamu tidak layak masuk dalam daftar kami jadi kamu baik-baik saja. Kata Alk Rusa, Anda, Angin Hitam bergetar karena marah. Tenang. Tenanglah, aku juga bukan siapa-siapa sepertimu. Setidaknya, kamu lebih terkenal karena kamu adalah salah satu dari 9 penjahat besar. Rusa Alk tersenyum. Meski berada di peringkat ke-9, dia masih seorang kultivator terkenal. Masalahnya adalah bahwa kepulauan jahat mereka tidak bisa dibandingkan dengan Desolate Frontier. Nenek moyang primal dan pembunuh surga di sana dapat melenyapkan 9 penjahat sesuka hati, oleh karena itu kebutuhan untuk tetap melarikan diri. Blackwing Monarch sensitif tentang peringkatnya. Dewa yang sunyi dengan hanya satu buah relatif lemah. Namun demikian, mereka masih merupakan eksistensi tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Masalahnya adalah dia menjadi bandit. Ini bisa diterima jika dia tidak menempati peringkat terakhir di antara rekan-rekannya. Apalagi ada yang mengatakan dia hanya mendapatkan pangkatnya karena pamannya.
Menjadi bandit cukup memalukan tetapi menjadi topik ejekan. Ini terlalu banyak untuk diterima. Rusa Alk, cicipi gadaku. Badai angin hitam, dia meraung. Ledakan, istana nasibnya muncul bersama dengan buah suci yang bercahaya. Kekuatan anima suci melonjak keluar dan berubah menjadi tornado hitam. Mereka bergabung menjadi satu, memasukkan dirinya ke dalam gadanya untuk pukulan langsung. Ledakan, tsunami dimulai dari tekanan belaka. Bawah, tanduk rusa Alk berubah menjadi bilah yang panjang dan tajam, pemotong bintang. Banyak luka melonjak ke atas dan menelan langit. Perbedaan itu bisa langsung dilihat, Kaisar satu buah hanya lebih kuat. Yang terpenting, Alkdir berasal dari sekte benar paling bergengsi. Hukum jasanya adalah yang tertinggi karena itu adalah versi aslinya. Oleh karena itu, Grand Dawn-nya memiliki keunggulan mutlak dibandingkan yang lain. Adapun Blackwing, dia adalah seorang bandit yang berkultivasi setelah diajar oleh pamannya. Oleh karena itu, fondasi dan keadaan daunnya lebih rendah. Percikan api berapi-api memercik dari benturan tetapi hanya butuh 1 detik bagi Blackwing untuk kehilangan pertukaran. Ekspresinya memburuk saat dia bergerak mundur, menyadari celahnya. Seorang kaisar dari Desolate Frontier memang mampu. Dia mengakui, kamu terlalu baik, itu hanya langkah yang tidak signifikan. Rusa Alk tersenyum. Blackwing ingin membalas tetapi tahu dia bukan tandingan lidah rusa yang tajam. Datanglah ke pulau kami jika kamu berani, kami akan memastikan siapapun dari Desolate Frontier tidak akan kembali dengan kulit mereka utuh. Kata Blackwing, kamu berbicara seolah-olah kami takut datang ke sini. Kata Alk rusa, ada perseteruan antara Desolate Frontier dan Isles of Evil. Namun, itu terutama penjahat yang dikejar. Daftar itu termasuk Kaisar 9 Tangisan, bangsawan hantu, Dewa Serigala Rapas, sahabat Yin Yang. Seseorang seperti Blackwing Monarch tidak layak dimasukkan ke dalam daftar. Bagaimanapun, dia hanya seorang bandit dengan 1 buah suci. Ayolah, kita akan menunggu. Kata Blackwing dan melarikan diri kembali ke pulau-pulau. Namun, Li Qiye muncul di jalannya. Pergi begitu cepat. Li Qiye tersenyum. Blackwing melihat dia hanya manusia, sedikit bingung tentang bagaimana dia sampai di sana. Namun demikian, dia terburu-buru dan berteriak, bocah nakal, aku akan mengirimmu ke surga. Dia mengayunkan gadanya tetapi entah bagaimana, dia mendapati dirinya tergeletak di tanah. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan bangkit kembali. Bam! Li Qiye menginjaknya. Dia merasakan kekuatan gunung terberat. Sedikit lebih banyak kekuatan dan semua tulangnya akan hancur. Wah, siapa kamu? Dia berteriak ngeri. Meskipun Alkdir lebih kuat, dia masih bisa bersaing. Dalam hal ini, bocah jelek itu membuatnya merasa sangat rentan. Kamu beruntung, suatu kehormatan dipukuli oleh leluhur kita. Rusa Alk tertawa. Leluhur, dari perbatasan yang sunyi. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Sebagai bandit, dia tahu pentingnya mengetahui tingkat kekuatan. Leluhur yang mana? Blackwing Monarch ketakutan di luar pikirannya. Seorang nenek moyang dari Desolate Frontier adalah masalah yang berbeda. Dalam sekte normal, leluhur dapat merujuk pada tetua dan pelindung. Paling-paling, orang itu akan menjadi dewa atau kaisar yang sunyi. Ini adalah masalah yang berbeda bagi seorang kaisar dari Desolate Frontier. Di sektenya, dia sudah menjadi leluhur banyak orang. Dengan demikian, leluhurnya akan menjadi leluhur primal atau pembunuh surga. Isles of Evil hanya memiliki 2 yang secara signifikan lebih lemah daripada yang ada di Desolate Frontier. Everlasting Jiang dan yang lainnya jauh melebihi leluhur primal biasa. Kamu tidak perlu tahu. Rusa Alk tersenyum. Bam! Li Qiye menendangnya, menyebabkan dia muntah darah. Dia gemetar saat dia bangun, menatap Li Qiye dengan ngeri. Matanya berubah sepenuhnya, menyadari bahwa pria ini adalah leluhur primal atau pembunuh surga. Penampilan biasa Li Qiye tetap sama, tetapi efeknya berbeda di mata raja. Sekarang, dia menjadi tak terduga seperti master tersembunyi di dunia fana.
Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya, menurutmu apa yang ingin kami lakukan? Rusa Alk tertawa. Jangan, ini wilayah kita memiliki penjahat yang tak terhitung jumlahnya. Pamanku adalah, angin hitam mundur sambil berbicara. Aku tahu, pamanmu adalah Kaisar Pedang Emas. Rusa Alk melambai dengan acuh tak acuh. Angin hitam memerah dan merasa malu. Dia selalu menggunakan ini tetapi kali ini tidak berhasil. Pamannya adalah Kaisar Puncak Setengah Langkah, peringkat keempat di antara 9 penjahat. Alam kultivasi ini dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan oleh orang lain, eksistensi teratas di seluruh dunia lama. Oleh karena itu, ancaman biasanya berhasil dan mencegah potensi masalah. Selain itu, beberapa mengatakan dia ditambahkan ke daftar penjahat karena ikatan keluarganya. Ketika dia memikirkannya lagi, dia tahu ancaman ini tidak berguna. Kaisar Puncak Setengah Langkah bukanlah ancaman bagi leluhur primal. Mereka hanya bertahan melawan Desolate Frontier karena sifat misterius dari pulau mereka. Jika tidak, seorang leluhur dari sana akan menangkap mereka semua. Mereka hanya mengintimidasi pembudidaya biasa, bukan raksasa dari faksi yang benar. Lalu apa yang kamu inginkan? Blackwing mengumpulkan keberanian untuk berbicara lagi. Bukankah kita yang menjadi korban di sini? Li Qiye tersenyum. Blackwing menyesali keputusannya. Mengapa dia harus memilih leluhur primal dari semua pengunjung? Saya buta terhadap kehebatan Anda, Tuan. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki keberanian untuk memikirkannya. Dia bersujud dan berkata, tidak ragu untuk menyerah. Hidupnya lebih penting daripada reputasi dan kehormatan. Agak pragmatis, bukan? Alkdir berkomentar. Blackwing terkekeh canggung untuk menyembunyikan rasa malunya. Aku tahu kamu cukup baik hati untuk menyelamatkan orang bodoh yang tidak penting sepertiku, oh abadi yang hebat. Dia membungkuk berulang kali, ingin pergi. Karena saya di sini di Isles of Evil, saya ingin melihat betapa jahatnya itu. Li Qiye berkata, pimpin jalan ke kampmu. Blackwing terhuyung-huyung. Mundur, kurasa aku tidak bisa. Mengapa tidak? Rusa Alk memelototinya. Baik, dia tidak bisa memberikan jawaban sementara Li Qiye dengan sabar menunggu. Semakin Li Qiye menatapnya, semakin besar tekanannya. Hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu dari Desolate Frontier. Jika mereka tahu saya membawa anggotanya ke sini, mereka akan membunuh saya karena permusuhan yang ada. Membawa leluhur dari Desolate Frontier ke pulau-pulau itu mirip dengan mengkhianati mereka. Benar, banyak penjahat dari sana tidak menyukai kita. Mari kita lihat. Kaisar 9 menangis, bangsawan hantu, sahabat Yin Yang, Raja Harapan, siapa lagi? Kata Alk-Rusa, itu sudah terlalu banyak, mereka akan memenggal kepalaku. Angin hitam memiliki ekspresi pahit. Bersambung.